Kami dari kelompok 2 kelas 10-1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Besaran dan pengukuran. Definisi besaran dan satuan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Sementara itu, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Besaran fisika. Besaran fisika adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung menggunakan instrumen pengukuran. Secara sederhana, besaran fisika dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari nilai numerik hasil pengukuran beserta satuannya. Rumus besaran fisika, lihatlah tabel di bawah ini. Contoh besaran fisika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Panjang adalah mengukur panjang jalan. 2. Suhu adalah mengetahui suhu di kota. 3. Waktu adalah mengetahui waktu setiap kota. 4. Jumlah molekul adalah untuk mengetahui jumlah benda yang sangat kecil. 5. Massa adalah mengetahui berat badan. 6. Intensitas cahaya adalah mengetahui tiap cahaya yang memancar. 7. Kuat arus listrik adalah mengetahui kekuatan listrik. Besaran pokok. Terdapat 7 besaran pokok yang telah ditetapkan, yaitu massa, waktu, panjang, kuat arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Rumus besaran pokok, lihatlah tabel di bawah ini. Besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari satuan pokok. Contoh luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, energi, usaha, tekanan, dan daya. Perhatikan rumus besaran turunan di bawah ini. Contoh soal. 1. Sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur adalah A. Dimensi, B. Nilai, C. Besaran, D. Satuan. Jawaban C. Besaran. Nomor 2. Besaran yang satuannya sudah ditetapkan oleh satuan internasional disebut A. Besaran waktu, B. Besaran pokok, C. Besaran turunan, D. Besaran kecepatan. Jawabannya B. Besaran pokok. Konvensi satuan besaran pokok. Konvensi satuan secara umum berarti mengubah nilai sesuatu sistem ke nilai satuan lain. Konvensi satuan umumnya tidak pernah mengubah nilai dari satuan besaran. Konvensi satuan dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem yang berbeda. Perhatikan rumus dan contoh soal di bawah ini. Pengukuran. Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran, yaitu membandingkan nilai besaran yang sedang kita ukur dengan besaran lain sejenis yang dipakai sebagai acuan. Perhatikan rumus pengukuran di bawah ini. Tono mengukur diameter 2 buah kawat menggunakan mikrometer skrup. Perhatikan gambar di bawah ini. Selisih hasil pengukuran diameter kedua kawat adalah A 0,050, B 0,051, C 0,50, D 0,51. Pembahasan. Hasil pengukuran 1 sama dengan 4,51 mm. Hasil pengukuran 2 sama dengan 4,00 mm. Selisih hasil pengukuran 4,51 mm sampai 4,00 mm sama dengan 0,51 meter. Jawabannya D. Proses memasukkan angka kepada konsep sesuai dengan indikator yang telah dibuat, di mana kontium sudah ditetapkan. Biasanya kita mengatakan bisa mengukur sesuatu yang tidak terlihat berdasarkan kesimpulan dari apa yang bisa diamati dengan mata secara langsung. Perhatikan rumus dan contoh soal di bawah ini. Alat ukur panjang, massa, dan waktu. Alat ukur panjang. Untuk mengukur panjang benda, kalian bisa menggunakan alat ukur seperti tongkat, kaki, mistar, atau penggaris, jangka seorang, dan mikrometer skrup. Pada materi berikut, kalian akan mempelajari cara menggunakan mistar, jangka seorang, dan mikrometer skrup. Alat ukur massa.
Untuk mengukur massa benda kita dapat menggunakan timbangan. Timbangan dalam fisika sering disebut neraca. Ada beberapa macam neraca, antara lain neraca pegas, neraca sama lengan, neraca haus atau neraca 3 lengan, neraca lengan gantung, dan neraca duduk. Alat ukur waktu. Standar satuan waktu adalah sekon atau detik, atau dalam buku ini akan digunakan sekon. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu biasanya adalah jam atau arloji. Untuk mengukur selang waktu yang pendek digunakan stopwatch. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian sampai 0,01 detik. Alat ukur yang paling tepat adalah jam atom. Jam ini hanya digunakan oleh para ilmuwan di laboratorium. Ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran merupakan selisih antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Sifat dari ketidakpastian ialah memungkinkan terjadi dengan selisih maksimal antara nilai ukur dan nilai sebenarnya. Perhatikan rumus dan contoh soal di bawah ini. Angka penting. Angka penting merupakan banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Ketika angka penting digunakan, digit terakhir dianggap tidak pasti. Ketidakpastian dari digit terakhir tergantung pada alat yang digunakan dalam suatu pengukuran. Perhatikan rumus angka penting dan contoh soal di bawah ini. Vektor. Vektor adalah salah satu jenis besaran pada fisika yang memiliki nilai dan arah. Fenomena fisika yang termasuk dalam besaran vektor yaitu kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lainnya. Dalam modul fisika kelas 10 yang disusun Saroji 2020, contoh besaran vektor adalah gaya dan tekanan. Lihatlah rumus dan contoh soal di bawah ini. Resultan vektor. Resultan dari suatu vektor merupakan penjumlahan dari 2 atau lebih vektor. Bagaimana menentukan resultan vektor? Ada 2 cara yang dapat digunakan untuk menemukan resultan vektor, yaitu metode grafi dan metode analitik. Ketika menggunakan metode grafi, penggambaran vektor harus sesuai dengan skala sebenarnya. Arah vektor sesuai dengan arah anak panah vektor, dan besar vektor harus sesuai dengan panjangnya. Perhatikan rumus dan contoh soal resultan vektor di bawah ini. Mengurai vektor. Penguraian suatu vektor adalah kebalikan dari penjumlahan 2 vektor. Jika pada postingan sebelumnya telah dijelaskan bahwa beberapa buah vektor dapat dijumlahkan menjadi sebuah vektor baik itu dengan cara poligon maupun jajar genjang, maka sebaliknya sebuah vektor dapat diuraikan menjadi beberapa buah vektor. Vektor-vektor hasil uraian tersebut disebut vektor komponen. Dalam hal ini akan dibahas uraian vektor pada bidang datar pada 2 garis yang saling tegak lurus. Perhatikan rumus, contoh soal dan gambar di bawah ini. Skala nonius. Skala nonius adalah bantuan penglihatan yang memungkinkan pengguna untuk mengukur lebih tepat daripada yang bisa dilakukan tanpa bantuan saat membaca skala pengukuran luas atau sirkular yang terbagi rata. Perhatikan rumus dan contoh soal di bawah ini. Mikrometer sekrup. Mikrometer atau biasa disebut mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis, atau yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,0,1. Perhatikan rumus dan contoh soal di bawah ini. Perhatikan gambar mikrometer sekrup di bawah ini. Mistar. Penggaris atau mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam penggaris, dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga. Biasanya segitiga siku-siku sama kaki dan sama siku-siku 30 derajat sampai 60 derajat. Perhatikan contoh cara pembacaan dan contoh soal di bawah ini. Sekian hasil video presentasi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.